Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fallahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur sekali dan berbahagia sekali saya dapat berjumpa dengan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya di kesempatan petang hari ini. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh barakah dan semoga Allah catat sebagai amal kebaikan yang ikhlas hanya karenanya dan memudahkan jalan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kayaknya udah pada kenal semua ya. Atau perlu kenalan dulu. Ya mungkin sekilas tentang saya. Nama saya Hartanto, lengkapnya Hartanto Saryono. Saryono nama orang tua saya. Saya lahir di Wonogiri, Jawa Tengah, 16 Oktober 1976. SD, SMP, SMA saya di Bengkulu. Pada tahun 79 kedua orang tua saya ikut transmigrasi karena proyek Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri pada masa itu. Dan setelah lulus SMA di Bengkulu saya melanjutkan kuliah di Jakarta. Lalu tahun 98 melanjutkan sekolah di Yaman. Kembali ke Indonesia tahun 2000, kembali ke Indonesia tahun 2004 dan sempat pulang ke Bengkulu untuk mengembangkan sekolah di Bengkulu, tapi kemudian ke Jakarta dan pada tahun 2010 dibantu oleh beberapa murid mendirikan rumah tajwid yang mungkin sebagian kita sudah mengetahuinya. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di tahun ini IMSA mengadakan safari dan alhamdulillah saya diminta untuk mengisi acara ini dan dengan perantara IMSA kita dapat berjumpa di kesempatan petang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan barakah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bersyukur juga menghadiri majelis ilmu, majelis zikir yang insyaallah menjadi satu kebanggaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sarana untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma min qaumin istama'u yadhkurunallah la yuriduna bihi la yuriduna bidzalika illa wajha illa an nadahum munadim minas sama qumu maghfurun lakum qad buddilat sayyi'atukumul hasanat. Nabi sabdakan, tidaklah ada sekelompok orang berkumpul, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, yadhkurunallah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, la yuriduna bidzalika illa wajhah. Dari kegiatannya itu mereka tidak mengharapkan kecuali ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu selesai acara maka akan ada yang memanggil dari langit, nadahum munadim minas sama. Panggilannya apa? Qumu,
berdirilah semuanya karena telah usai majlis, maghfurun lakum, dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad buddilat sayyi'atukumul hasanat, keburukan yang ada pada kalian telah diganti dengan kebaikan. Ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa, meskipun mungkin datang ke majelis zikir atau majelis ilmu tidak menyerap 100%, atau mungkin ada ngantuk-ngantuknya, ada tidur-tidurnya, tapi dengan karena niatnya karena Allah Subhanahu wa taala itu insyaallah sudah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun enggak dapat ilmunya, dapat ampunan lah gitu. Semoga Allah ampuni kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terlebih lagi dalam majlis yang membahas tentang Al-Qur'an. Nabi juga sabdakan di Sahih Muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, wa majtama'a qaumun, tidaklah sekelompok orang itu berkumpul fi baitin, di rumah, min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu masjid ya, kita berada di masjid yang penuh barokah ini. Semoga pahala-pahala kita mengalir kepada semua donatur dan kepada semua yang telah berpartisipasi demi terbebaskannya tempat ini menjadi tempat ibadah. Yatluna kitab Allah, mereka berada di masjid itu, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling tadarus, saling belajar, mempelajari Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun kepada mereka itu as-sakinah, ketenangan. Kita pahami bahwa ketenangan itu bersifat spirit ya, yang Allah Subhanahu wa taala saja yang memberikan itu. Dan Allah ingatkan juga dalam di surah Ar-Ra'd bahwa dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala maka hati akan tenang. Nazalat alaihimus sakinah. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Diliputi oleh rahmat Allah. Dan ini merupakan karunia besar bagi kita umat Islam mendapatkan rahmat Allah. Dan bahkan karunia surga yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-hamba yang insyaallah ini ahli surga semuanya insyaallah kita ya. Amin ya rabbal alamin. Ini surga yang Allah berikan kepada kita itu selain sebabnya kita masuk surga itu karena amal ibadah, karena iman dan amal ibadah, mendapatkan karunia surga itu lebih karena sayangnya Allah kepada kita. Maka dengan menghadiri majelis seperti ini kita akan dapat keutamaan tadi, ghasyiyatuhumur rahmah, dinaungi oleh rahmat Allah. Keutamaan ketiganya, haffathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Jadi yang hadir di majelis seperti ini adalah para malaikat. Yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut nama-nama yang hadir di majelis zikir seperti ini, majelis belajar Al-Quran seperti ini, di hadapan makhluk mulia para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama kita disebutkan satu persatu tanpa membedakan yang namanya Arab atau bukan Arab ya. Jadi yang namanya bukan nama Arab tidak usah berkecil hati. Allah Maha Kuasa untuk menyebut nama-nama kita semuanya ya. Bahkan para nabi saja, para nabi itu kan sebagian besarnya itu bernama bukan nama Arab. Nabi yang nama Arab, ada berapa jumlah nabi? Banyak ya, 124.000 nabi. 124.000 nabi. Yang rasulnya itu 313 atau 314 atau 315 rasul. Yang wajib kita ketahui yang disebutkan dalam Al-Quran 25 nabi dan rasul. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran.
Sebagian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minhum man qasasnahum 'alaik wa minhum lam naqsushum. Sebagian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian yang lain enggak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sekian banyak nabi itu yang namanya Arab cuma dua, Muhammad dan Salih. Selebihnya asing semuanya. Ibrahim itu nama Arabnya dari Abraham atau Ibroham, dalam versi lain bahasa Arab namanya Ibroham. Ya, nama aslinya Abraham. Yahya, aslinya siapa Yahya? John. Iya. Ya pokoknya nama-nama dari bahasa asing yang diarabkan. Jadi nama-nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya. Semoga ini menjadi suatu kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala menghadiri majelis ilmu seperti ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum itu menjadi titik tolak bagaimana mereka bisa berubah dari kondisi kehidupan yang berada pada titik nadir terendah kehidupan bangsa Arab pada masa itu. Kita ketahui pada masa itu ada kekuatan besar dua, peradaban besar di yang berkuasa pada masa itu, ada kekuasaan Persia dan Romawi. Waalaikumsalam. Sementara di Jazirah Arab itu boleh dibilang mereka sebagai masyarakat yang tidak berperadaban, atau dalam versi kita disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah artinya bodoh, tidak tahu ilmu pengetahuan, tidak lebih dari itu, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kemudian menjadi orang-orang yang mulia, atau kehidupan jahiliyah itu kan benar-benar sangat luar biasa. Bagaimana lingkungan mereka rusak, akhlak moralnya rusak, tata kelola sosial juga, kehidupan bermasyarakat juga parah. Riba, curang, penipuan, pencurian, perampokan, pembunuhan itu jadi konsumsi publik yang bahkan mungkin jadi sesuatu yang menggurita di tengah-tengah masyarakat pada masa itu. Jadi ini kondisi sangat berat pada masa itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ternyata utus seorang nabi dan rasul terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat itu, di tempat yang secara peradaban boleh dibilang tidak berperadaban. Nah, gitu. Siapa yang pernah mengira jika di kemudian hari ternyata Quraisy yang tadinya berada di posisi terendah itu menjadi umat yang dihormati, umat yang menjadi penguasa dunia. Itu bermula dari Al-Quran. Kalau kita coba pelajari bagaimana awal mula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, 5 ayat pertama yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, surah apa? 5 ayat itu surah Al-Alaq ya, Iqra. Itu kan sesuatu yang boleh dibilang di luar kemampuan orang Arab pada masa itu. Yang Allah mulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintahnya bacalah. Sementara orang-orang Arab itu, Quraisy, suku Quraisy itu umat atau ummah ummiyah. Sekelompok manusia, orang-orang yang ummi, orang-orang yang buta huruf, tidak membaca dan tidak menulis. Bahkan Rasulullah SAW pun juga ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi perintahnya langsung Iqra. Ini isyarat bahwa kebangkitan, peradaban, dan kemajuan itu dimulai dari membaca. Kan perintah, bacalah. Bahkan di 5 ayat pertama ini diulang 2 kali kan. Pertama Iqra,
bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu ayat ketiganya diulang lagi, Iqra wa rabbukal akram. Ini mengisyaratkan betapa pentingnya membaca. Sebagaimana kita ketahui, ketika suatu negara disebut sebagai negara maju, berperadaban itu dimulai dari bagaimana tingkat pengetahuan, bagaimana ilmu yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di negara atau di sebuah lingkungan tersebut. Itu menjadi satu kaidah bahwa kemajuan itu tergantung pada ilmu yang dimiliki oleh penduduknya. Maka Iqra, membaca itu menjadi satu keniscayaan. Tapi ternyata bukan hanya Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Allah Subhanahu wa taala yang mengajari manusia itu dengan al-qalam, menulis. Artinya isyarat bahwa ya, selain membaca, kita kalau mau maju, kalau kita mau menjadi lingkungan yang berperadaban, harus menulis juga. Jadi tidak cukup dengan membaca dan menulis. Ini satu hal yang sangat luar biasa yang dihadapi oleh suatu perintah yang atau isyarat yang diterima oleh Quraisy, rasanya ya menggemparkan Quraisy pada masa itu. Dan uniknya juga kalau kita perhatikan di 5 ayat pertama ini, setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan semuanya, semua makhluk, manusia, jin, dan semua jagat raya itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian di ayat keduanya itu Allah menjelaskan tentang bagaimana proses kejadian penciptaan manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, 'alaq. 'Alaq disebut 'alaq. Sebentar, Bapak Ibu semuanya, sejak kapan embriologi modern itu menemukan titik cerah, titik cerah atau menemukan kejelasan tentang bagaimana proses, bagaimana kejadian janin, bagaimana marahil, bagaimana fase perkembangan janin seorang perempuan. Itu baru abad ke-20 kan. Sebelumnya embriologi masa dahulu itu pernah menyatakan, padahal setelah Islam ada di perkembangan ilmu embriologi, disebutkan katanya manusia tercipta sudah lengkap dari bentuk yang kecil, ada kepala, ada badan, ada kaki, ada tangan, ada hidung, ada mata, ada telinga, lengkap semuanya kecil, terus akhirnya membesar, besar, lalu keluar dari perut seorang ibu. Dan itu diyakini dalam jangka waktu yang lama. Lalu dipatahkanlah teori ini oleh teori berikutnya yang menyatakan bahwa manusia tercipta dari darah haid, menstruasi. Ketika hamil perempuan tidak menstruasi, dan ini diyakini juga dalam waktu yang lama. Setelah mematahkan teori pertama, baru teori berikutnya ditemukanlah di abad ke-20, ternyata manusia tercipta dari pembuahan sperma pada ovum. Wajar jika manusia tidak tahu bagaimana proses kejadian atau proses fase demi fase, hari demi hari, minggu demi minggu janin dalam perut seorang perempuan. Karena mikroskop saja itu baru ditemukan kapan? Mungkin bisa dicek di Google, tahun berapa ditemukan mikroskop. Mungkin di akhir abad ke-16 Masehi, mungkin di 1590-an atau di awal abad ke-17 Masehi, 1630-an. Kurang lebih di tahun itulah. Tetapi Al-Quran, tahun berapa Al-Quran turun? Di abad keberapa Al-Quran turun? Abad ke-7 Masehi, artinya 900 atau 1000 tahun sebelum itu Al-Quran sudah memberikan isyarat ilmiah tentang janin. Khalaqal insana min 'alaq.
Alaq itu adalah salah satu fase dari fase-fase kejadian manusia, janin, yang dari pembuahan tadi itu kemudian berkembang, ada satu fase namanya fase alaqah. Fase alaqah. Bapak Ibu semuanya tahu alaqah. Alaqah itu lintah. Lintah. Bapak Ibu semua tahu lintah ya? Bagaimana perilaku lintah itu? Kenapa begitu? Ya, kan dia kayak hidupnya dari nempel, terus kemudian menghisap darah, akhirnya dia bisa hidup dari situ. Nah, salah satu fase janin itu seperti itu. Jadi setelah terjadi pembuahan, dia akan nempel di dinding rahim, gitu ya secara ilmiah di kedokteran. Mohon maaf kalau ada Bu Dokter, Pak Dokter, jika kurang tepat. Jadi nempel dan perilakunya itu mirip sama alaqahnya tadi, apa namanya, lintah. Jadi dia menghisap darah, makan dari makanan induknya kan gitu. Maka disebutlah sebagai alaqah. Maka disebutkan di surah tadi, alladzi khalaqal insana min alaq. Pada masa itu para sahabat, apalagi yang baru masuk Islam, pertama Khadijah, kemudian berikutnya Abu Bakar Siddiq, kemudian beberapa sahabat yang lain, nggak pernah protes, pokoknya nerima aja iman mereka yang kemudian membuat mereka percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu benar. Dan kemudian di banyak ayat di dalam Al-Quran itu berbicara tentang embriologi, sangat luar biasa. Di awal surah Al-Hajj, mungkin Bapak Ibu semua nanti bisa dicek di awal halaman pertama surah Al-Hajj, tentang bagaimana proses kejadian manusia, janin itu, dari minggu ke minggu seterusnya. Bahkan diungkapkan dengan detail kata-kata hubung yang dipakai untuk menjelaskan bagaimana perjalanan janin. Surah Al-Hajj. Kemudian surah Al-Mu'minun, masih di halaman pertama juga surah Al-Mu'minun. Kemudian nanti surah Al-Qiyamah. Kemudian surah Al-Insan. Surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Bagaimana kan kalau di surah Al-Qiyamah itu bagaimana manusia tercipta dari sperma mimmaniyyin yumna, itu kemudian terjadi pembuahan. Terus di surah Al-Insan bagaimana kemudian nutfatin amsyaj, bertemulah dengan ovum, kemudian menjadilah makhluk seperti yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janin, embrio. Kemudian surah Al-Insan sebagaimana menjelaskan yang surah Al-Mu'minun juga, alam nakhluqum mimma immahin di surah Al-Insan. Ayat Al-Mursalat, surah Al-Mursalat, Allah nyatakan, bukankah kami telah menciptakan kalian dari ma'im mahin, dari air sperma yang hina. Mimma immahin. Alam nakhluqum mimma immahin faja'alnahu fi qararim makin. Kemudian kami jadikan dia di qararim makin. Rahim itu disifati dengan qararim makin, tempat yang kokoh, yang kuat. Kenapa? Kalau enggak kokoh, enggak kuat, maka akan keguguran kan? Itu. Maka disebutlah fi qararim makin. Disifatilah bagaimana rahim yang menjadi tempat embrio itu. Itu surah Al-Mursalat. Atau di surah Al-Insan, At-Tariq, surah At-Tariq. Falyanzurul insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa min ma'im dafiq, dari sperma. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini para sahabat radhiyallahu anhum pada masa itu tidak pernah protes, enggak pernah juga banyak nanya ke Nabi SAW. Mereka yakin saja. Sementara embriologi modern itu baru ketemu titik terangnya di abad ke-20 setelah sekian lama Al-Quran berbicara tentang hal itu. Maka ada Profesor Keith L. Moore dari University of Toronto yang menulis buku The Developing Human. Itu beliau diminta menjelaskan A sampai Z tentang embriologi.
Lalu setelah menjelaskan semua berapa hari kalau nggak salah, berapa hari presentasi tentang embriologi, kemudian seorang pakar muslim mengatakan kepada beliau, apa yang Anda jelaskan itu, sekian jam, sekian hari itu, semuanya sudah ada di satu buku, yang buku itu sudah ada 14 abad yang lalu. Ketika dikatakan demikian, Prof. Moore mengatakan, kalau ada buku yang berbicara tentang embriologi sebagaimana embriologi modern, itu pasti buku dari Tuhannya Yesus. Pasti dari Tuhannya Yesus. Maksudnya dari Allah, bukan Tuhan Yesus ya, Tuhannya Yesus. Gitu. Dan kemudian dijelaskanlah oleh pakar muslim ini tentang ayat-ayat yang tadi saya sebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian beliau akhirnya syahadat. Bapak Ibu semua bisa download The Developing Human, itu edisi ketiga kalau nggak salah. Itu kemudian narasinya disebutkan satu halaman itu penjelasan ilmiahnya embriologi, halaman berikutnya itu dalil Quran dan hadis. Yang covernya warna merah, ada cover warna merah, itu disertakan di situ. Bisa di-download di internet. Nah, hal-hal yang ilmiah seperti ini pada masa Nabi, para sahabat nggak pernah mempertanyakan ini gimana sih, meskipun mereka nggak paham ya udah dengar taat. Dan di banyak hal pada masa Nabi belum tersingkap, belum terungkap kenapa dan sebagainya. Nah itu di ilmu modern justru baru diketahui tentang hal itu, keilmiahannya baru diungkap di kemudian hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya banyak ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala taruh dalam Al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang bagaimana kehidupan modern kebangkitan itu ya. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum itu berubah dari kondisi serendah-rendahnya kualitas manusia pada masa itu, boleh dibilang hanya Al-Qur'an yang membuat mereka bangkit, mereka menjadi manusia yang memiliki ilmu yang sangat luar biasa, memiliki spirit yang luar biasa itu dengan Al-Qur'an. Adapun keberadaan Rasulullah SAW itu tidak begitu penting, karena Allah kan nyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Alam itu artinya dari masa dahulu sampai akhir zaman. Artinya risalah, pesan yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu akan tetap relevan sampai akhir zaman meskipun beliau telah wafat. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa sama dengan generasi sahabat dan generasi setelahnya, tapi akan bisa mendekati pada posisi itu sekiranya kita bisa mengikuti jejak mereka menjadi orang-orang yang bangkit menjadi di kemudian hari menjadi penguasa dunia. Jadi para sahabat itu prinsipnya adalah kami dengar dan kami taat. Ya, jadi pokoknya apapun yang disampaikan oleh Nabi SAW, mereka meyakini kebenarannya dan mereka menaati itu, tidak mempertanyakan. Jadi ketika para sahabat radhiyallahu anhum belajar Al-Quran itu, kata Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan kami dahulu tidak beranjak dari 10 ayat ke 10 ayat berikutnya sebelum kami mempelajarinya, memahaminya, dan mengamalkannya. Jadi tekad mereka adalah belajar, memahami, dan mengamalkan. Itu yang mereka lakukan. Jadi bukan sekadar mendengar atau membaca, tapi mereka berusaha untuk mempraktekkan dalam keseharian. Sekelas Umar Ibn Khattab saja, Umar Ibn Khattab kita ketahui, beliau itu perlu waktu 12 tahun untuk menghafal surah Al-Baqarah. Jadi Umar Ibn Khattab menghafal surah Al-Baqarah berapa halaman tuh Pak Ibu? 40-an halaman ya, 48 halaman itu beliau menghafalnya 12 tahun. Ini jadi
penghibur untuk kita ya, yang nggak hafal-hafal itu. Umar aja yang perlu 12 tahun kok. Beliau kan tahu bahasa Arab. Beliau aja lama menghafalnya, tapi bukan sekadar hafal sih beliau. Jadi memahami, menghafal dan mempraktekkan. Ya. Jadi yang beliau tanamkan itu bagaimana pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang dikendalikan oleh otak bawah sadar. Jadi nggak perlu mikir lagi, refleks lah gitu. Kan kita sehari-hari, keseharian kita, pekerjaan kita itu lebih dikendalikan oleh otak bawah sadar kita dibandingkan dengan otak sadar kita. Ibu-ibu kalau masak kan refleks aja kan, masukin bumbunya berapa. Tapi awal mulanya kan perlu takaran yang pasti kan. Udah gitu refleks aja gitu. Udah dipesenin, Bu, jangan pakai sambal ya. Refleks, sambal masuk juga, lupa. Kenapa? Karena dikendalikan oleh otak bawah sadar. Nah, para sahabat itu seperti itu. Mereka berusaha bagaimana mengubah pribadi yang mereka dahulu nggak jelas kehidupannya itu menjadi kehidupan yang lebih baik, dan itu diingat-ingat betul. Pokoknya nggak kembali lagi kepada kekafiran, nggak kembali lagi kepada kejahiliahan. Itu yang mereka benar-benar tekadkan itu. Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, yang sudah Islam sejak kecil, itu menghafal surah Al-Baqarah itu 8 tahun. 8 tahun. Kalau sekarang anak-anak kecil SD ngafal 2,5 juz itu paling berapa? 4 hari selesai. Ya. Tapi esensinya bukan hanya hafal itu saja, yang diharapkan itu mereka benar-benar bisa mengamalkan itu. Nah, itu yang membedakan kita dengan sahabat radhiyallahu anhum. Kan Umar itu menjadi musuh bebuyutannya Rasulullah SAW. Bapak Ibu semuanya tahu kan bagaimana kisah masuk Islamnya Umar itu? Itu kan di hari di mana Umar mau membunuh Rasulullah SAW kan. Dia keluar dari rumah bawa pedang gitu ya, samurai kali itu ya. Bawa pedang untuk membunuh Nabi SAW. Tapi siapa sangka ternyata hari itu di mana dia mau membunuh itu justru dia masuk Islam kan. Pas dalam perjalanan ketemu sama Nuaim bin Abdullah. Nuaim itu sudah masuk Islam tapi nggak diumumkan. Jadi Umar nggak tahu kalau Nuaim sudah masuk Islam kan. Nuaim yang ketemu di jalan itu nanya ke Umar, Umar, mau kemana kamu? Mau cari Muhammad, mau ngebunuh kan gitu. Terus Nuaim dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah beri petunjuk kepadanya agar mengalihkan perjalanan Umar itu ke yang lainnya. Nuaim bilang, kenapa kamu nggak lihat keluargamu dulu? Lalu Umar bertanya, ada apa dengan keluargaku? Kata Nuaim, Fatimah. Umar nanya lagi, kenapa Fatimah? Masuk Islam juga kah? Iya, masuk Islam juga. Akhirnya dia lupa bahwa dia mau membunuh Nabi, ternyata akhirnya berbalik arah ke rumahnya Fatimah bintul Khattab. Sampai depan rumah Fatimah kedengar suara-suara aneh kan, bagi Umar aneh. Rupanya mereka sedang belajar Al-Quran. Ada Khabbab Ibnul Arat, ada suaminya Fatimah, bertiga mereka sedang belajar Al-Quran. Datang Umar ngetuk pintu bawa pedang gitu, diintip, wah Umar mah bawa pedang, takut kiranya membunuh kan. Khabbab Ibnu Arat sembunyi dia. Terus majulah suaminya Fatimah. Pas maju, tapi karena Umar ingin merebut lembaran-lembaran mushaf itu, dicegahlah oleh Fatimah. Sampai akhirnya Umar sempat memukul Fatimah sampai berdarah kan. Dengan pukulan Umar. Kan Fatimah kecil, Umar lebih besar. Kita ketahui Umar orang yang kuat ya. Orang paling ditakuti pada masa itulah. Kita ketahui waktu mau hijrah aja dia malah mengumumkan pada publik kan, siapa yang anaknya mau jadi yatim, siapa yang istrinya mau jadi janda, tunggu Umar di balik gunung kan gitu. Yang lain pada sembunyi-sembunyi, Umar terang-terangan kan gitu. Nah, ternyata dari situlah Umar mendengar ayat-ayat surah Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ini Al-Qur'an tidaklah kami turunkan untuk membuatmu sengsara, membuatmu susah. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Ini tadhkirah, pelajaran untuk orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat berikutnya, akhirnya Umar luluh hatinya
dan menuju ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan niat berbeda dengan niat sebelumnya. Sekarang dia datang ke sana untuk menyatakan keislaman. Sampai di Darul Arqam, rumahnya Arqam bin Abi Arqam, dia ngetuk pintu juga. Diintip ternyata Umar bawa pedang. Para sahabat pada ketakutan. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru 3 hari masuk Islam waktu itu, bilang, ya Rasulullah, biar aku yang maju, gitu. Aku penggal saja lehernya. Jadi Hamzah mau menggal leher. Sekiranya Hamzah maju, wah bisa gawat itu, nggak bisa masuk Islam akhirnya. Tapi kata Rasulullah, da'ahu. Kata Rasulullah, biarkan, aku yang maju. Akhirnya Nabi keluar, langsung nanya ke Umar, ya Umar, apakah telah tiba waktunya engkau akan bersyahadat, kan gitu, menyatakan keislaman. Ternyata betul. Dia letakkan pedangnya, dia mengucapkan syahadat di situ. Siapa yang pernah nyangka kalau Umar akhirnya masuk Islam? Dan di kemudian hari menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq wafat radhiyallahu anhu, dan beliau menjadi khalifah, orang paling dekat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling ditakuti, paling sangar, paling preman lah pada masa itu. Ternyata hatinya menjadi lembut. Bapak semuanya mungkin pernah lihat film Umar bin Khattab ya. Itu digubah dari hadis dan kitab sirahnya Syekh Ali Salabi. Ya Masya Allah, kita bisa melihat bagaimana keseharian perjalanan Umar bin Khattab. Itu berubahnya itu karena Al-Quran. Semua sahabat semuanya itu berubah tidak lepas dari Al-Quran. Yang membuat mereka menjadi orang-orang mulia itu adalah Al-Quran. Nah, semestinya kita pun juga bisa berubah menjadi orang-orang yang mulia, menjadi penguasa dunia dengan Al-Quran. Mungkin ada orang bertanya, untuk jadi penguasa dunia, untuk bisa menjadi ini tentu nggak bisa hanya dengan motivasi, nggak bisa, tentu harus ada kekuatan materi dan sebagainya. Ya betul, tapi kita tidak bisa mengandalkan materi saja. Peradaban itu dibangun oleh manusianya. Bagaimana manusianya bisa memiliki ilmu, memiliki motivasi, memiliki spirit yang bagus, itu yang membuat kemudian menjadi orang-orang yang berperadaban kan gitu. Nah, Al-Quran sejak dini, sejak awal itu sudah ingin membangun bagaimana peradaban. Islam sudah sejak turun Al-Quran pertama-pertama itu sudah memberikan motivasi bagaimana menjadi orang-orang yang mulia. Bahkan bukan hanya secara personal, tapi juga sebagai kelompok besar. Bapak Ibu semuanya bisa kita lihat di ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ini kadang kita mendefinisikan Makkiyah sama Madaniyah kadang kurang tepat ya. Apa yang definisi yang sering kali dikenal? Makkiyah katanya turun di Makkah. Enggak, bukan. Jadi definisinya Makkiyah itu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Sedangkan yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah namanya ayat Madaniyah. Meskipun turun di Makkah, ya misalkan surah Al-Maidah ayat ketiga, ayat yang terakhir turun bukan? Bukan ya, itu termasuk ayat yang terakhir turun, tapi bukan yang terakhir turun. Jadi ayat tentang hukum yang terakhir turun betul, surah Al-Maidah ayat 3, tapi secara umum, secara keseluruhan yang terakhir turun bukan surah Al-Maidah ayat 3. Yang terakhir turun surah Al-Baqarah 281. Itu yang terakhir benar yang turun ya. Nah, itu yang Al-Maidah ayat 3 itu turun di wilayah Makkah tapi disebut Madaniyah karena turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat Makkiyah, itu kan banyak kisah-kisah umat terdahulu. Jadi salah satu metode Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan supaya enak didengar, supaya orang terkesima, supaya orang terbawa, terpesona itu dengan kisah, dengan cerita. Kisah nyata ya, yang boleh jadi pada masa itu sudah terkubur, tidak ada catatan sejarahnya, Allah sampaikan itu, tapi didukung oleh peninggalan-peninggalan sejarah yang ada, umat-umat terdahulu lah. Bagaimana kekuasaan Fir'aun, bagaimana kekuasaan bagaimana orang kaya seperti Qarun, bagaimana orang yang hebat dalam membangun negara seperti Haman misalnya. Itu umat-umat terdahulu dikisahkan di ayat-ayat Makkiyah
itu sebagai pelajaran untuk kita semuanya bagaimana peradaban yang telah mereka bangun pada akhirnya punah begitu saja. Kenapa? Karena perilaku manusianya yang tidak baik. Gitu. Jadi kalau kita perhatikan sekarang mungkin negara-negara maju berperadaban, kalau manusianya nggak berperadaban, maka kemungkinan akan punah juga pada akhirnya. Walaqad ahlaknal qurunal walaqad ahlaknal qurunal min qablik walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu, gitu di surah Yunus ayat 13 ya. Allah nyatakan sesungguhnya kami telah binasakan sekian kurun sebelum kalian itu bima zalamu, disebabkan oleh kezaliman mereka. Ya. Ya mereka kadang Allah Subhanahu wa taala bukakan berbagai fasilitas duniawi, berbagai kemenangan atau kekuasaan duniawi yang membuat mereka akhirnya lupa. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in. Gitu. Ketika mereka sudah lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dibukakan segala pintu duniawi. Ya. Tapi kemudian mereka ternyata tidak juga kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Hingga ketika ini surah Al-An'am ayat 44 ya. Ketika mereka telah berbangga bima utu terhadap apa yang mereka yang diterima oleh mereka semua itu, akhadnahum baghtah. Kami siksa mereka secara tiba-tiba. Dan itu begitulah sunnatullah, hukum Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di masa lalu dan masa yang akan datang. Nah, jadi ayat-ayat ini memberikan penguatan kepada kita semuanya bahwa kalau kita mau bangkit, kalau kita mau menjadi umat yang terpandang, yang berjaya, maka ya harus membangun pribadi kita, bangun peradaban dari diri kita semuanya, baru kemudian nanti Allah akan berikan yang lainnya yang bisa mendukung jayanya, mendukung kebangkitan kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita kembali kepada Al-Qur'an itu yang mungkin perlu ya, kita camkan juga, kita perhatikan juga. Jadi bukan sekadar membaca ya. Membacanya saja itu sudah karunia yang besar untuk kita semuanya. Karena zikir, sebaik-baik zikir itu membaca Al-Quran. Ya, kenapa? Karena kita mendapatkan dua sekaligus ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama, zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala yang membuat hati kita tenang. Yang kedua, kita dapat asupan ilmu. Jadi Al-Quran seperti yang tadi kita sebutkan di awal-awal kan ada sisi ilmiahnya, ada sisi keilmuan yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan kan. Misalkan kita bahas sebentar-bentar, Allah sebutkan tentang langit, Allah sebutkan tentang bumi, Allah sebutkan tentang laut, Allah sebutkan tentang alam sekitar kita. Itu kan harusnya membuka cakrawala kita berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu. Jadi bukan hanya ilmu agama saja, tapi ilmu dunia juga kita harus tahu juga, karena itu menjadi perangkat yang menguatkan umat Islam dipandang oleh dunia kan gitu. Maka nggak cukup dengan ilmu agama saja, tapi didukung oleh ilmu-ilmu yang lainnya. Bahkan bukan hanya yang jauh saja. Coba ketika Allah berbicara tentang langit, ada bintang, ada matahari, ada bulan. Pada masa itu apa yang diketahui oleh orang Arab? Orang nggak tahu apa-apa kan. Tapi justru sebenarnya itu menarik perhatian untuk dipelajari kan. Oh, jadi itu udah jauh, udah sampai ke langit tuh, bukan langit, sampai ke langit ya, sampai ke langit, sampai bintang. Itu. Belum lagi tentang ilmu geologi bumi, ilmu kelautan, segala macamnya itu. Nabi tidak pernah naik kapal, Nabi nggak pernah ke laut, tapi betapa banyak ayat-ayat yang berbicara tentang laut. Sampai dalam kajian ilmiah tentang ilmu laut itu ada angin. Ada berapa level angin. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an, ada level yang spoi-spoi sampai angin yang sangat paling kencangnya disebutkan dalam Al-Qur'an.
Dan bagaimana efek terhadap orang ketika berlayar di tengah lautan, itu disebutkan dalam Al-Quran. Nabi nggak pernah berlayar. Bahkan termasuk di surah Ar-Rahman yang kita kenal, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Itu kan baru diungkap di abad ke-20. Apa maknanya? Marajal bahraini yaltaqiyan. Laut itu saling bertemu. Bolak-balik. Yaltaqiyan. Bainahuma, antara kedua lautan itu barzakh. Ada pemisah. Barzakh disebut alam barzakh karena kenapa? Memisahkan dunia dan akhirat, alam kubur, alam barzakh. Barzakhul la yabghiyan. Mereka tidak sampai bisa saling bercampur. Itu lautan, itu bukan pertemuan antara air sungai dan air laut ya. Itu air, sama-sama air laut, tapi memiliki temperatur berbeda, memiliki ekosistem berbeda, memiliki tingkat keasinan berbeda. Yang kemudian baru ditemukan oleh ekspedisi Challenger yang kedua, abad ke-20, tahun berapa tuh? 1960-an kalau barangkali ya, ketika melintas di Selat Gibraltar, Jabal Tariq, menabati suatu keanehan antara laut ini dengan laut berikutnya. Dan ternyata disingkaplah itu lautan, tadi ya saya katakan memiliki keasinan berbeda, kemudian ekosistem berbeda juga, memiliki temperatur berbeda, yang kemudian nggak bisa bercampur itu. Nabi nggak pernah ke sana, tapi Al-Quran menyampaikan itu, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Para sahabat dulu nggak pernah protes, ini apa sih maksudnya? Gitu. Pokoknya yakin aja lah. Dan ternyata ada sisi ilmiahnya. Nah, kita maka ya itu harusnya mengingatkan kita semuanya bahwa kita harus menguasai semua bidang disiplin ilmu tadi itu. Sampai di surah Az-Zariyat kita diingatkan, wa fi anfusikum. Dan pada diri kalian, afala tubsirun, apakah kalian enggak memperhatikan? Itu juga harusnya menyingkap bagaimana ilmu kedokteran, bagaimana ilmu anatomi tubuh kita semuanya. Kita harus tahu kan? Atau sekurang-kurangnya kita merenungkanlah bagaimana sel-sel tubuh kita, bagaimana aliran darah, kesehatan lah dalam kesehatan kita. Ini kan perangkat yang sangat luar biasa, yang mustahil ada selain Allah yang menciptakan. Pasti Allah menciptakan. Masa kemudian orang mengatakan enggak ada Tuhan, sementara dirinya tersusun dengan serapi ini, dan terus katanya katanya terjadi begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Subhanallah, nggak mungkin kan? Jadi yang tidak ada tidak mungkin mencipta, yang tidak ada tidak mungkin mencipta. Ini kalau saya taruh di sini misalnya, terus bapak ibu semuanya menjem semuanya, terus tiba-tiba pindah ke sini, terus saya katakan, tahu nggak bapak ibu semuanya, ini tadi ini pindah sendirian nih dari sini ke sini. Saya nggak mindahin loh, pindah sendirian misalnya. Percaya nggak? Nggak percaya kan? Ini yang sederhana, yang simple ini saja, kita nggak percaya bahwa ini pindah dengan sendirinya. Bagaimana diri kita yang seperti ini, rapi seperti ini, atau juga jagat raya ini dengan segala macam, kemudian rapinya, bagaimana planet-planet, bintang-bintang itu tersusun rapi, nggak tabrakan. Maksud dia nggak ada yang ngatur, nggak ada yang menciptakan. Ya. Atau kata Badui, kalau ada bekas unta, kalau ada jejak unta, pasti ada untanya. Ya kan? Jagat raya ini, bahkan kita juga ini adalah petunjuk bahwa Allah lah yang menciptakan kita semuanya. Jadi Bapak semuanya, sebagai penutup karena udah azan ya, kita perlu upaya bagaimana mendalami Al-Quran agar menjadi pedoman hidup kita, menjadi petunjuk hidup kita, dan menjadi bimbingan untuk kita semuanya. Dan semoga kita semuanya menjadi para ilmuwan, kita ini ulama semuanya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Ulama itu siapa? Kita semuanya ini ulama semuanya. Bukan hanya orang yang tahu ilmu syariah, tapi ilmu yang bermanfaat apapun, orang yang berilmu itu adalah ulama. Bentuk jamak dari alim. Jadi jangan kecil hati, kita semuanya adalah ulama semuanya. Masing-masing adalah ulama biologi, ulama fisika, ulama kedokteran, semuanya ulama insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pribadi-pribadi yang bisa membangkitkan umat Islam, bisa berpegang teguh dengan Islam, dan semoga Allah istiqamahkan sampai akhir hayat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا واعتدلوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita sampaikan tadi, kita langsung acara tanya jawab insya Allah sampai jam 9. Mungkin kita sholat isanya bisa kita undur sampai 9.50 insya Allah. Jadi kita punya cukup waktu untuk makan. Juga ada pesan dari sponsor, nanti setelah tanya jawab selesai sebelum makan, kita foto dulu. Nggak sah kalau nggak foto. Jadi pesanan dari sponsor insya Allah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. YouTube-nya mungkin bisa di turn on lagi, Pak Onas. Udah ya, oke. Thank you. Also, who don't speak Indonesian, Ustadz Onas translated. We have the device that to listen in English translation, inshallah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan bila ada pertanyaan. Ada yang tanya? Iya. Anybody want to ask? Ini Q&A session kalau ada yang tanya. Sekedar introduction, Ustadz Hartanto Salyono adalah pendiri RUMTA, Rumah Tajwid. Rumah Tajwid adalah salah satu yang membantu IMSA untuk ngetrain guru-guru tajwid kita, guru-guru tahsin. Jadi guru-guru tahsin IMSA itu di training sama oleh Rumah Tajwid. Jadi alhamdulillah banyak di antara ibu-ibu terutama ya, jadi baca Qur'annya bagus-bagus, itu salah satu hikmah jasa dari Rumah Tajwid insyaallah. Jadi kalau ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikatakan Masya Allah mengenai Sayyidina Abdullah bin Umar mengenai cara belajar Al-Quran, yang Al-Baqarah itu berapa tahun untuk menghafal? 12 tahun. 12 tahun. Iya. Allahu Akbar. Iya. 12 tahun. Dan disebutkan juga Sayyidina Ibn Mas'ud untuk belajar Quran setiap 10 ayat. Iya. Untuk dihafalkan, dipahami dan diamalkan ya. Iya. Masya Allah. Pertanyaannya adalah apa yang kita lihat dari etos sahabat, apa yang kita bisa lakukan secara praktikal dalam sehari-harian kita untuk menambah rutinitas kita seperti ya, para pendahulu. Iya. Sehari-hari insyaallah. Insyaallah. Jazakallahu Ustaz. Langsung dijawab ya. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara praktikal apa yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum terhadap ayat yang telah dibaca, yang dipelajari adalah pertama, apapun ayat yang mereka dapat itu selalu dikaitkan dengan pribadi mereka. Jadi tidak membedakan ayat yang berbicara tentang orang beriman ataupun orang kafir. Kadang kita ketika mendapati ayat yang berbicara tentang orang-orang kafir atau ahli neraka atau neraka, kita merasa bukan kita yang menjadi sasaran, seolah-olah kita lepas dari itu, kita bukan orang kafir, kita bukan ahli neraka. Padahal sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk petunjuk kita
Dan kiranya kita nggak ada sifat orang kafir tersebut pun, yang diharapkan dari kita adalah kewaspadaan kita dari terjerumus pada perilaku atau sifat-sifat ahli neraka yang telah disebutkan. Itu yang pertama mereka lakukan. Jadi kalau ada ayat tentang ahli neraka, jangan kemudian kita menganggap, wah ini bukan saya kok gitu. Kita harus merasakan barangkali ada sifat atau sikap yang ada pada diri kita yang menyebabkan kita menjadi ahli neraka itu. Dan ketika mendapati ayat tentang surga, maka kita termotivasi untuk bisa melakukan amalan-amalan ahli surga. Lalu ketika mereka memahami hal itu, mereka akan internalisasi pelajaran pentingnya apa untuk bisa diamalkan dalam keseharian. Hal yang sederhana barangkali yang kita bisa ambil Bapak Ibu semuanya. Misalkan kita baca surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Hafal semua surah Al-Falaq ya? Kira-kira apa pelajaran penting dari surah Al-Falaq? Itu banyak sekali sebenarnya. Misalkan kita ucapkan Qul a'udzu birabbil falaq. Nabi diperintah untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, Nabi saja diperintahkan untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Dari segala bentuk kejahatan dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Artinya semua makhluk memiliki peluang untuk berbuat kejahatan yang masing-masing punya ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala punya sikap-sikap yang tidak terpuji. Nah, kadang kita merasa aman, nggak ada, kita nggak masuk situ. Apalagi kalau masuk dalam min syarrin berikutnya min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab. Kejahatan malam ketika tiba. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari kejahatan an-naffatsat. Ahli tafsir mengatakan an-naffatsat itu tukang sihir yang perempuan. Dikaitkan dengan ini adalah perempuan yang suka menyihir. Meniupkan pada buhul-buhul tali-tali untuk menyihir orang, menyakiti orang melalui perantara jin dan makhluk yang lainnya. Seolah kita nggak masuk terjerumus ke situ, padahal kadang orang ternyata mengikuti ya minimal nonton acara-acara yang nggak bermanfaat berkaitan dengan dukun kah, dengan ini segala macamnya, itu kadang kita terjerumus ke situ. Atau min syarri hasidin idza hasad, dari buruknya atau keburukan orang yang hasad ketika dia melakukan hasad, dengki terhadap orang lain. Dengki itu gimana sih? Dengki itu melihat orang lain bahagia, kita susah. Melihat orang lain susah, kita bahagia. Itu. Melihat orang baru beli mobil baru, melihat wah, jangan-jangan tuh korupsi tuh. Kita mau aja ada harapan dari dalam diri kita, menginginkan agar hilang dari dirinya, itu kan hasad. Dan disebutkan wa min syarri hasidin idza hasad, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan ini, artinya perilaku-perilaku ini enggak baik. Ya, ketika disebutkan wa min syarri hasidin idza hasad, berarti kita harus menghindari itu. Artinya meskipun tidak disebutkan sebagai sebuah larangan, tapi ketika kita berlindung supaya Allah jauhkan kita dari kejahatan orang yang hasad, berarti itu pengharaman juga tentang hasad itu sendiri. Jadi enggak harus kemudian ada redaksi diharamkan bagi kamu untuk melakukan hasad, enggak. Tapi isyarat wa min syarri hasidin idza hasad, agar kita dijauhkan dari itu, menunjukkan bahwa itu perbuatan yang diharamkan. Nah, ini perlu proses kan, bagaimana kita membersihkan hati kita dari hasad, dari dengki. Itu kan perlu upaya. Dan banyak yang terjerumus dalam hal ini kan. Yang di bawahnya itu ada ain namanya, pandangan mata, takjub pada ada yang ada pada orang lain, takjub pada orang lain atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, lalu tidak mengingat Allah. Itu kan ain yang nanti akan mengakibatkan hilangnya nikmat itu dari orang lain. Misalkan melihat anak cerdas misalnya, oh anaknya pinter ya, tapi lupa menyebut Allah, lupa mengucapkan Masya Allah misalnya, itu bisa berakibat pada kemampuan anak itu hilang dari dirinya. Atau ngeliat anaknya cantik misalnya, atau ganteng misalnya, oh anaknya ganteng ya, lupa ngucap Masya Allah. Terus ternyata kemudian ada
penyakit-penyakit yang menimpa pada anak tersebut. Maka kalau orang Arab tuh kalau ada orang yang memberikan pujian takjub takjub ya akan keindahan atau segala macamnya, mereka akan katakanlah masya Allah, masya Allah. Nah itu praktis semua hal yang kita baca, masing-masing huruf-huruf dari Al-Quran atau kata-kata dalam Al-Quran itu sebenarnya kita bisa ambil pelajaran penting. Ada seorang murid saya dulu menghafaz surah An-Nisa tentang salat khauf. Salat khauf itu salat yang dilakukan dalam kondisi perang, dalam kondisi ini. Terus dia bilang, saya nggak dapat pelajaran penting dari sini Ustaz, nggak ada yang bisa saya amalkan dari sini. Kondisinya kan nggak perang, mau praktek bagaimana gitu. Terus saya tanya, kamu udah paham belum tentang ilmu bagaimana dalam kondisi perang itu? Belum, ya itu juga menjadi pelajaran penting bahwa kita harus mempelajari ilmu tentang bagaimana salat khauf. Jadi semuanya pasti ada, termasuk juga surah Al-Fatihah itu nggak ada habisnya kalau kita bahas dan kita bahas kembali. Dan apa yang bisa kita amalkan dalam keseharian. Sepertinya besok ada sesi, atau lusa ada sesi tentang surah Al-Fatihah ya. Itu sangat luar biasa. Jadi mereka fahami, lalu mereka internalisasi bagaimana bisa diamalkan dalam keseharian sehingga mengubah kepribadian mereka menjadi lebih baik. Nah, setelah itu mereka jadikan suatu kebiasaan dan tidak mau kembali lagi kepada kehidupan masa lalunya yang jahiliyah itu. Maka di antara syarat orang bisa menikmati indahnya dan lezatnya iman itu adalah benci benci untuk kembali kepada kejahiliahan atau kekafiran sebagaimana bencinya dilemparkan ke dalam neraka. Itu menjadi syarat bagaimana supaya bisa menikmati iman. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi semuanya? Yang mau tanya, Ibu? Bapak? Kayaknya nggak ada. Oke. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada dua Pak Ustadz. Silakan. Tadi yang tentang para sahabat itu dalam pekerjaannya itu dilakukan di bawah alam sadarnya gitu, jadi refleks dari perilaku buruk menjadi dari jahiliyahnya itu dengan Quran menjadi baik. Saya masih belum boleh nanti dijelaskan lagi agar kita bisa menjalankannya. Contoh kecilnya aja yang simple buat kita, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kayaknya rata-rata ibu-ibu kepengen baca Quran banyak pagi-pagi, baca Qurannya pengen banyak, kepengen khatam, tapi kepengen paham juga, kepengen baca tafsirnya juga. Boleh Pak Ustadz nasihatkan urutannya gitu, apakah kalau misalnya baca 10 dibaca terjemahnya dulu, tafsirnya nanti nggak dapat banyak-banyak juga Pak Ustadz, akhirnya 1 jam cuma dapat sedikit. Bagaimana gitu yang terbaik Pak Ustadz nasihatnya? Jazakallahu khairan Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Baik, yang pertama tentang contoh simple sahabat bagaimana mengubah perintah otak sadar menjadi otak bawah sadar ya. Kalau kita dalam keseharian kita ini aja deh. Tentang makan pakai atau bukan tangan kanan ya, itu kan gitu. Makan pakai tangan kanan itu kalau sudah kebiasaan pakai tangan kiri, untuk mengubah ke tangan kanan itu tidak mudah gitu. Maka perlu upaya sangat luar biasa, entah nanti menyembunyikan tangan kiri ke dalam kantong kah gitu supaya enggak refleks ke tangan kiri. Itu perlu pembiasaan jangka waktu yang lama. Nanti kalau udah terbiasa, refleksnya akan yang kanan gitu. Atau mungkin kita mau membiasakan diri sholat tahajud misalnya. Itu pengalaman ya, kalau kita udah 40 hari, 40 malam kita melaksanakan tahajud, insya Allah bisa setahun nggak putus. Lakukan 40 malam berturut-turut, tapi kalau udah 39, ternyata hari ke-40-nya enggak, berarti batal, ulang lagi 1 lagi.
Nggak bisa. Makanya kalau udah 39 ternyata hari ke-40-nya nggak melaksanakan, berarti ulang dari satu lagi. Itu perlu waktu. Tapi kalau udah jadi kebiasaan, maka kita nggak perlu pakai alarm pun, nggak perlu dibangunkan pun, kita akan bangun dengan sendirinya. Nah itu perlu adaptasi dalam waktu yang lama, dan maka pada akhirnya jadi refleks. Nggak perlu mikir lagi, nggak perlu pakai otak sadar kita, nggak perlu. Gitu. Sama dalam segala pekerjaan kita gitu juga. Nah awal mulanya ketika kita mau take off itu, atau awal mula kita baru belajar itu kan pelan, mikir dulu. Seperti orang nyetir aja lah. Awal-awal kita belajar nyetir kan pelan, mikir dulu mana rem, mana gas, kan mikir dulu kan. Tapi ketika sudah jadi kebiasaan refleksnya, kita nggak perlu mikir lagi, semuanya dikendalikan oleh otak bawah sadar. Nah, jika kita sudah mengorbit, sudah berada pada jalur yang benar, nggak perlu pakai mikir lagi. Jadi semuanya refleks semuanya. Itu adab-adab keseharian juga demikian. Gitu. Saya ingat ada seorang syekh yang sampai ketika keluar dari masjid terus pakai sendal ternyata yang dipakai kiri dulu, terus beliau lepas lagi itu sendal, dilepas lagi, dia balik pakai tangan, ya pakai yang mendahulukan yang kanannya dulu. Nah itu untuk jadi sebuah kebiasaan itu kan nggak mudah. Keluar masuk kamar mandi, keluar masuk masjid, keluar masuk rumah, mana yang didahulukan, itu tergantung refleks kita dalam keseharian. Kalau kita belum terbiasa, kita akan terjerumus pada kebiasaan kita masing-masing. Jadi itu yang contoh simpelnya bagaimana kita bisa membiasakan hal-hal yang positif. Atau Bapak Ibu semuanya, kita semua rata-rata punya latah. Tahu latah kan, Ustaz Ernest? Latah, atau pas orang jatuh, apa yang terucap itu latah namanya. Kan gitu. Nah, ibu-ibu punya latah apa? Itu kan untuk mengubah latahnya itu ucapan yang benar, itu kan nggak gampang. Kadang kata-kata kotor loh ya, kadang ya keluar. Itu kan sebenarnya karena proses yang lama. Dulunya nggak gitu. Karena dengar temennya ngucapin itu akhirnya terbawa, terbiasa, akhirnya jadi refleks gitu. Nah, itu kalau pas latahnya jelek, kalimat yang terakhir kalimat kotor terus meninggal dunia, itu kan su'ul khotimah kan, ya kan gitu. Nah itu kita harus khawatir tentang hal itu. Jadi, nah itu yang kemudian orang dalam ungkapan bahwa orang mau meninggal dunia husnul khotimah itu perlu program, perlu perencanaan, perlu planning supaya husnul khotimah. Kalau dalam kesehariannya berbuat dosa terus, ya na'udzubillah min dzalik, kemungkinannya akan berakhir dengan seperti itu. Tapi bukan suatu kaidah ya, tapi biasanya kan seperti itu. Karena kita nggak tahu akhir hidup kita seperti apa. Nah itu harus perlu program. Itu sebagai contoh simpelnya. Nah dalam Quran semua ayatnya ada pelajaran penting yang kita perlu biasakan, mengubah pribadi kita, mengubah akhlak kita. Gitu. Di banyak hal-hal yang berat yang perlu upaya yang lebih sungguh-sungguh lagi, bahkan perlu lingkungan kan, perlu lingkungan yang mendukung kita, bisa mengingatkan kita, mengarahkan kita, gitu. Baik, kemudian mana yang didahulukan? Pengen baca banyak, pengen memahami banyak, pengen paham tafsir banyak, pengen mengamalkan banyak juga, gitu. Ya, kita masing-masing punya kemampuan terbatas. Jadi ada ungkapan ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Segala sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa kita kerjakan secara keseluruhan, jangan tinggalkan secara keseluruhan, lakukan yang kita mampu meskipun sedikit. Kata Nabi SAW, inna ahabbal a'mali indallahi adwamuha wa in qall. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang paling langgeng, yang paling kontinu meskipun sedikit. Jangan dibalik ya. Jadi yang kontinu meskipun sedikit. Jangan dibalik sedikit terus kontinu, enggak. Yang paling langgeng meskipun sedikit. Jadi langgeng kalau sedikit alhamdulillah daripada tidak kan. Kalau pada dasarnya langgeng dan banyak kan gitu. Tapi jika tidak memungkinkan untuk bisa dapat banyak, ya dikit tidak jadi masalah, itu lebih baik. Tapi bisa menjaga kesinambungan, kontinuitas itu yang paling pentingnya. Nah maka
para sahabat zaman itu karena memang Al-Quran masih turun bertahap, mereka lebih mengejar kualitas daripada kuantitas gitu. Nah, bukan berarti kuantitas nggak baik, tapi kuantitas harus dibarengi oleh kualitas. Kadang kita membaca, mau misalkan bulan Ramadan ya, pas bulan Ramadan itu kan kebut-kebutan tuh, khatam berapa kali kan gitu, sampai nggak tahu bener apa salah. Itu kan ini ada levelnya, maksudnya kita tuh mulanya kita berinteraksi bersama Al-Quran itu kan membaca ya, membaca. Kadang kita tuh membaca tuh seperti tidak punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita baca serampangan, kita udah ngerasa kayaknya ada yang salah deh, tapi kita abaikan. Nah, atau juga kadang ketika membaca itu kita seolah nggak tahu apa yang kita baca, dan kita merasa nggak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa baca demikian. Padahal semua yang kita lakukan kan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka itu levelnya membaca pun kita harus penuh tanggung jawab bahwa yang saya baca ini benar-benar memang yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, pada level memahami juga kita harus perhatikan juga kita apa yang kita pahami dan apa yang kita bisa amalkan. Jadi mungkin tipsnya tilawah silahkan banyak, tapi jangan lupa ada beri waktu untuk mendalami kandungannya. Minimal baca terjemah dah, baca terjemah. Saya salut dengan teman-teman yang baru masuk Islam. Mereka itu bisa khatam terjemah loh. Terjemah dibaca, bahkan ingat ayatnya berapa-berapa diingat. Nah, kita yang sudah dari bayi udah Islam nggak pernah khatam terjemah. Gitu. Oke, kalau khatam teksnya oke lah gitu. Tapi terjemah itu juga tidak kalah penting kan, pemahaman kita sejauh mana terhadap ayat Quran gitu. Meskipun kadang orang mengatakan, Ustaz saya bingung mau memahami susah gitu. Ya kita bisa pakai mungkin terjemahnya bahasa Inggris kah, mungkin yang lebih dekat, kosakatanya lebih dekat pada makna bahasa Arabnya kah, atau bahasa Indonesia mungkin yang terjemah yang lama kan lebih ke bahasa Melayu yang mungkin kadang susah dipahami oleh kita-kita yang hidup di zaman sekarang misalnya. Nah itu perlu porsi tersendiri untuk bisa memahami kandungan tersebut. Nanti baru mungkin bisa ditingkatkan lagi memahami tafsir. Nah dari situ kita harus ambil pelajaran, harus ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi semua ayat yang kita baca, jangan sampai wah ini kayaknya nggak ada pelajarannya. Kita harus berusaha untuk mencari pelajaran yang bisa kita ambil, untuk bisa kita amalkan dalam keseharian. Mungkin akan bagus kalau kita catat gitu, pelajaran pentingnya apa, atau hal yang menyentuh hati kita tuh apa. Jadi tidak harus, saya kayaknya nggak ada yang menyentuh hati. Nanti kalau sampai surah Ar-Rahman baru fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban baru nyentuh misalnya, enggak harus nunggu situ. Itu kan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dari pertama, kedua sampai ke-30-an itu harusnya berbeda-beda kan gitu. Bahkan sering saya katakan kita tuh baru posting fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kalau dapat hal-hal yang bersifat materi, duniawi gitu. Jalan-jalan, ngepost foto fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makan enak fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dapat hadiah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita lupa bahwa yang Allah sebutkan setelah Ar-Rahman itu Allamal Quran. Allamal Quran, ta'lim Quran itu, kita belajar Quran itu lebih utama dari segala nikmat yang lain loh. Setelah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, ayat berikutnya kan Allamal Quran. Ya, isyarat bahwa kita dapat Al-Quran itu lebih berharga dari yang lain. Maka di surah Yunus 58 ya, Allah tegaskan kan, Qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, karena karunia Allah. Itu iman, karena iman. Wa bi rahmatihi, dan karena rahmat Allah, itu Al-Quran. Jadi karena iman dan Al-Quran, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bergembira dengan dua itu. Huwa, Al-Quran itu,
dan karunia Allah iman itu khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada yang dikumpulkan oleh manusia. Jadi Al-Quran itu yang lebih penting bagi kita semuanya. Bahkan kalau kita urutkan ayat berikutnya apa setelah alam Al-Quran? Khalaqal insan. Seolah-olah isyarat bahwa wujud kita, penciptaan diri kita itu tidak lebih utama dibandingkan dengan ta'limul Quran itu sendiri. Itu. Baru nanti di ayat ke-13 berapa Pak? Baru fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi kayaknya nggak ada yang habis baca Quran terus foto fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban atau habis ngaji. Padahal Quran itu yang lebih utama kan. Maka ketika Allah sebutkan di surah Al-Hijr setelah ayat walaqad atainaka sab'am minal mathani wal qur'anal azim, sungguhnya kami telah karuniakan kepadamu wahai Muhammad, berikan kepadamu sab'am minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, wal qur'anal azim, dan Al-Qur'an yang agung. Setelahnya apa? La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Mohon maaf, matamu jangan kepo. Tahu kepo? Ya, matamu jangan mencoba untuk melengok kepada sesuatu yang diberikan kepada sekelompok orang, hal-hal yang bersifat duniawi. Gitu. Apa? Kenapa? Karena tadi Al-Quran dan 7 ayat yang diulang-ulang surah Al-Fatihah itu lebih utama daripada, lebih baik daripada yang diberikan kepada semua orang. Gitu. Jadi karunia terbesar itu ya Al-Quran tadi itu. Nah itu hendaknya menjadi satu yang kita harus perhatikan dalam keseharian kita, bagaimana berinteraksi bersama Al-Quran. Jadi ya kita amalkan dalam keseharian, harus ada yang menyentuh hati kita, gitu. Semua ayatnya. Jadi tidak harus sampai ke fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, itu juga harusnya menyentuh hati kita sebagaimana fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, akhir surah Al-Mursalat. Lalu perkataan yang mana yang engkau akan percayai jika kamu enggak percaya dengan ayat Quran? Kita kadang lebih percaya pada kalimat manusia dibandingkan dengan firman Allah. Itu kan suatu yang bagaimana kita percaya dengan perkataan manusia yang masih ada bohong-bohongnya, ada hoax-hoaxnya, sementara Allah SWT sebutkan bahwa dia yang paling waman asdaqu minallahi haditha, siapa yang paling jujur, paling benar dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal perkataan? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam. Semoga Allah jaga kita untuk senantiasa dekat bersama Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Ada 2,5 menit lagi. Masalah, betul Ustaz. Ya. Ya. An-Nisa, Masya Allah. Dia punya bacaannya hampir serupa dengan bacaan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah bacaan daripada Abu Musa al-Asy'ari, yang mana pembacaannya itu merupai dengan Nabi Daud alaihissalam. Masya Allah. Wallahu a'lam. Ya. Baik, ketika Nabi minta kepada Ibnu Mas'ud, kata beliau, Iqra alayya Al-Quran, terus bacalah kepadaku Al-Quran. Lalu Ibnu Mas'ud bilang, ya Rasulullah, bagaimana aku membacakan Al-Quran sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu? Nabi menjawab, aku suka untuk mendengarkannya dari orang lain. Sebenarnya bukan semata itu, tapi di sisi yang lain, dalam proses belajar mengajar, para ulama mengambil kesimpulan bahwa itu adalah seorang murid yang menyetorkan bacaannya kepada seorang guru. Jadi Nabi ingin memastikan bagaimana kualitas bacaan dan kualitas pemahaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Begitu juga keindahan suara Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari, para ulama kemudian menyimpulkan bagaimana indahnya suara orang Yaman. Abu Musa al-Asy'ari kan dari Yaman ya, dari Hadramaut. Itu karena keindahan suara Abu Musa al-Asy'ari mengisyaratkan kepada kita bahwa ketika kita membaca Quran tuh perlu pakai suara yang paling indah yang kita miliki. Meskipun tidak harus pakai irama yang ditentukan, tapi kita harus membaca dengan suara yang paling indah dalam membaca Al-Quran. Jadi itu kurang lebihnya bagaimana Nabi SAW memastikan bahwa apa yang
disampaikan, apa yang dibaca itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya dalam bacaan ya, yang dikoreksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tulisannya juga. Jadi Anas bin Malik mengatakan bahwa kami tidak beranjak dari majlis sebelum Nabi memverifikasi apa yang kami telah tulis. Jadi Nabi nanya, yang kamu tulis apa? Oh ini kurang hurufnya, oh ini harusnya huruf ini. Nabi koreksi itu. Mungkin ada pertanyaan, bukannya Nabi buta huruf, kok bisa ngoreksi? Betul, Nabi buta huruf, tetapi jangan lupa bahwa di samping Rasulullah SAW ada gurunya. Siapa? Jibril alaihissalam. Jadi kalau ada yang salah-salah, ada Allah Subhanahu wa taala, ada Jibril di tengah beliau. Nah, pasti akan dikasih tahu. Jangankan hal yang sederhana kelihatan di situ. Hal yang ghaib yang enggak diketahui aja Nabi tahu kan? Tahu dari mana? Wahyu. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Sekiranya Nabi SAW itu mengada-ada dalam perkataannya, la akhadna minhu bil yamin. Pasti aku akan habisi dia dengan tangan kananku, dengan kekuasaanku. Tsumma laqata'na minhul watin. Aku akan habisi. Nabi kalau bikin kebohongan, bohong terhadap apa yang diwahyukan, Nabi udah diwafatkan sejak awal mula. Nabi mengatakan sesuatu yang enggak benar tentang ayat-ayat Al-Quran. Surah Al-Haqqah, akhir-akhir surah Al-Haqqah. Demikian Bapak Ibu semuanya, wallahu a'lam. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang ahlul Quran, bisa mengamalkan Al-Quran dalam keseharian kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, Allah kumpulkan juga kita di surga tertinggi, surga Al-Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insyaallah kita sholat sunnah. Setelah sholat sunnah kita foto. Setelah itu dinner. Besok ada acara serupa dari mulai jam 7 malam insyaallah. Jam 6. Jadi jam 6 besok. Terus kemudian ada juga hari Sabtu. Jam 6 juga Bu ya? Hari Sabtu jam berapa? Jam 6. Jadi besok jam 6, hari Sabtu juga jam 6 insyaallah. Oke, insyaallah kita sholat sunnah. Nanti cepet-cepet foto. Nanti kita bisa makan insyaallah.